Baik pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kota Batam. Launching update zona nilai tanah atau ZNT elektronik digelar di kantor Badan Pertanahan Negara Batam. Dan beberapa hari yang lalu, pejabat sementara Wali Kota Batam Syamsul Bahrum menilai kehadiran ZNT elektronik sangat krusial untuk diterapkan di Batam yang nilai tanahnya terus berubah. Syamsul Bahrum mengatakan dengan adanya ZNT elektronik akan sangat mendukung pengembangan Kota Batam sebagai smart city. Ia menyebutkan perihal korelasi tata ruang dengan sistem tersebut. Menurutnya tata ruang yang kini sedang disusun dapat terintegrasi dengan sistem tersebut. Di samping mewujudkan kesepahaman informasi perihal nilai tanah dengan berbagai pihak terkait. Kepala Kantor BPN Batam, Membi Untung Pratama mengatakan ZNT akan berguna bagi pemerintah juga pihak terkait karena terkait nilai di atas lahan. Tujuan updating ZNT ini adalah tersedianya informasi nilai tanah baru yang akurat sebagai kebutuhan dan rujukan nasional maupun lokal di Kota Batam. Dengan demikian lanjutnya dapat mempercepat persediaan informasi nilai tanah bagi investor, developer maupun pemerintah serta stakeholder terkait dan juga membangun sistem informasi manajemen aset pertanahan dengan subsistem informasi nilai tanah dengan Pemko Batam sebagai dasar penilaian BPHTB dan ke depan sebagai sumber informasi PBB. Zona nilai terendah berada pada Rp510.257.000 per meter persegi dan tertinggi Rp12.209.633 per meter persegi di Sukajadi. Dengan persentase indeks rata-rata tahun 2020 kenaikannya adalah 17,37%. Menciptakan clean government and good governance. Bahkan ada istilahnya good government is less government. Pemerintahan yang baik itu pemerintah yang tidak terlalu banyak ikut campur, tapi di dalamnya ada urusan pemerintahan yang telah digitalisasikan sehingga campur tangan pemerintah itu menjadi tipis sedikit. Jadi beliau sedang katakan tingkat antrian akan berkurang, face to face itu akan berkurang. Tentunya kalau bahasa simpelnya efisiensi akan terjadi lah kalau bahasa simpelnya. Kemudian adanya kepastian karena sistem digital land digital ini pasti memiliki sistem bank data. Jadi beliau menyatakan interkonektivitas itu kan bahagian daripada improbability kalau bahasa revolution 4.0-nya, di mana sistemnya bisa terkoneksi. Saya senang sekali gitu beliau katakan bisa terkoneksi di BP2RT. Wah ini sangat mantap sekali gitu, sehingga bisa diestimasikan. Kawan-kawan dari Bapeda bisa mengestimasi berapa sih penerimaan daerah pajak atau retribusi gitu. Kalau beliau tuh di penerimaan negara bukan pajak kan, bisa sama naik tuh PNBP naik pasti retribusinya naik. Walaupun mungkin kenaikannya tidak seperti kalau tidak ada COVID, tapi trennya itu naik. Harusnya ekonomi harusnya juga terkoreksi juga harusnya seperti itu. Pak, ZNT udah bisa diakses atau di-download aplikasinya atau gimana? Sudah bisa. Iya, kita sudah ada ZNT elektronik ya. Sebenarnya sejak 2019 akhir kita hanya merilis updating nilai terbarunya. Tapi Kantah Batam sudah punya aplikasi HTL, SKPT, pengecekan dan ZNT elektronik. Jadi semua bisa dilakukan melalui aplikasi. Masyarakat umum atau masih terbatas Pak untuk ZNT? Akunnya melalui mitra PPAT dan sekarang sedang dalam proses pembukaan untuk masyarakat umum. Ke depan informasi seperti itu sudah menjadi informasi publik, tapi rapermennya belum sedang digodok. Kalau rapermennya udah siap, itu mungkin menjadi informasi publik. Sampai saat ini masih terbatas kepada pengguna akun. Dalam hal ini PPAT ya. Betul ya. Iya, PPAT. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Baik, 1, 2, 3. Dorongnya kepalan tangan di tangan kanan Bapak Ibu. Baik, izin. 1, 2, 3. Baik.